Hai guys, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang populasi dan sampel. Izinnya Bapak, pakai PPT Bapak. Nah, jadi populasi itu apa? Jadi secara garis besar, populasi itu adalah keseluruhan objek yang atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga menjadi fokus dalam suatu penelitian atau kajian. Nah, populasi ini bisa berupa dari sekumpulan orang, benda, kejadian, bahkan fenomena yang sedang diteliti. Sampel adalah sebagian populasi yang biasanya dipakai sebagai contoh untuk melakukan penyajian sesuatu, data. Yang pertama ada teknik sampling, ada probability sampling, di antaranya ada simple random sampling, ada Proportionate Starfit random sampling, terus ada ini juga ada systemic sampling, dan ada juga non probability sampling. Itu ada quota sampling, ada accidental sampling, ada purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, berikutnya ada simple random sampling. Apa sih itu tuh metode yang dimana sampelnya memiliki peluang yang lebih besar atau yang sama untuk dipilih secara acak. Misalkan cara kerjanya seperti ini. Misalkan buatlah daftar seluruh anggota dalam populasi menggunakan metode acak. Nah, metode acak itu seperti mungkin kita kayak menggunakan kertas gulungan, atau memakai tabel acak, atau menggunakan software, diambil samplingnya dan sejumlah yang dibutuhkan. Nih, misalkan contoh sederhananya seperti ada 200 siswa di sebuah sekolah. Nah, jika kamu menginginkan 20 siswa sebagai sampel, kamu harus menulis dulu semua siswa yang ada di 200 siswa ini. Nah, kemudian kamu secara acak seperti mengundi. Kamu memasukkan 200 kertas, namun kamu hanya mengambil 20 nama secara acak. Nah, atau bisa juga kalian, kalau sekarang itu namanya rolling, atau acak dari menggunakan komputer, roulette, kayak gitu. Nah, terus ada random stratified random sampling. Teknik ini dimana digunakan untuk populasi dibagi menjadi kelompok strata, lalu sampelnya diambil. Jadi setiap kelompok itu dibandingkan dengan yang sebanding dengan proposal dengan ukuran sama dalam suatu populasi. Ini merupakan contohnya. Strata ada SD, SMP, SMU, dan sarjana. Nah, jumlah sampel atau jumlah populasi ini di sini ya. Kenapa dapatnya 120? Karena dari jumlah sampel orangnya yang ini, terus dibagi ke 1200 untuk anggota populasi, maka didapatlah 0,1. Terus ada jumlah sampel itu di jumlah sampel ini ada di ini. Terus ada jumlah populasi itu dari banyaknya anggota yang mengikuti. Terus dapatnya 40 ini dari ini 40, terus dibagi dengan jumlah anggota populasi, maka terus dikali dengan 100. Terus dapat 230 kali 0,1 ini dapat dari mana? Jadi 23 dengan dikali ini tuh dapat dari sini ya teman. Nah, terus maka dapatlah hasilnya 23. Kemudian ada disproportionate Starfit random sampling, di mana itu menjadi populasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Dia memiliki 4 kelompok dengan 120/4, dan ini. Nah, ya sama sepertinya, cuman dia berbedaan kelompok aja. Terus ada cluster sampling, di mana cluster ini dibagi menjadi beberapa kelompok dengan cluster
Lalu klasternya dipilih secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Nih, misal kalian jadi kayak pengambilan sampelnya itu kayak dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan kamu ingin meneliti kebiasaan belajar di beberapa sekolah. Langkah pertama ya kalian harus membagi menjadi beberapa zona atau wilayah yang berisi beberapa sekolah. Misalnya di daerah Jambi, di Bengkulu, di Pekanbaru, itu beberapa kan. Nah, pilih beberapa zona secara acak. Nih, ini adalah zona 1, zona 2, zona 3, 4, 5. Ya. Terus teliti di semua zona yang terpilih. Jadi kalian meneliti nih, oh ini ada natural grouping with population. Tuh, ini yang dinamakan dengan cluster. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus ada systematic sampling. Masih banyak ya teman. Tapi aku secara ini aja. Terus ada systematic sampling di mana merupakan interval, di mana cara kerjanya dengan mensusun populasi. Misalkan kamu milih 10 orang dari 100 orang yang dalam daftar. Intervalnya kamu hanya memilih setiap 10 orang, pilih acaknya, misalnya pilih orang keempat. Nah, ambil sampel dari interval 10. Nah, jadi kamu memilih hanya orang keempat, ke-14, ke-24, ke-34, ke-44, ke-54 sampai seterusnya. Dengan perbandingan yang sama. Misalkan kamu 4, ya udah 4, 4, 8 gitu, 12 dengan sampel yang seterusnya. Nah, berikut ada kuota sampling. Kuota sampling ini dimana secara sengaja kalian untuk memenuhi jumlah keinginan kuota. Misalkan tentukan kelompoknya, kategori ingin pilih. Misalkan kelompok yang dipilih ada 50 orang pria dan wanita. Pria dan wanita di kota itu. Begitu kamu menemukan atau mendapatkan 50 pria dan wanita, penelitian selesai. Kamu tidak perlu memilih siapa acak yang akan dipilih. Jadi jumlah kuotanya, kuota pria dan wanita tuh udah tercapai karena kamu tidak memilih secara acak. Terus ada accidental sampling. Sampling ini tuh kayak kebetulan, kayak tiba-tiba incidental atau secara spontan, di mana peneliti langsung menemukan data pada unit sampling yang ditemukan. Misalkan kayak kamu itu makan berapa kali sehari ya? Nah, itu spontan kan secara pertanyaan. Nah, ini ada sampling, precise sampling dengan penelitian kriteria khusus. Misalkan kamu memiliki pengalaman kerja di bidang komputer nih. Nah, kamu milih orang-orang yang pernah bekerja di industri teknologi pastinya. Jadi kamu, misalkan kalian lagi membuka lapangan pekerjaan. Nah, accidental positive sampling ini seperti kalian itu ya, kalian harus memilih orang yang pernah bekerja di bidang teknologi. Karena kalian mencari pengalaman kerja atau membuka perusahaan yang harus orang yang pernah bekerja di bidang teknologi. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, berikutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini dimana sampling ini biasanya teknik penelitiannya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Misalkan 30 kurang dari 30, nah sampel jenuh itu disebut dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi biasanya sampel itu digunakan ketika sampel jenuh itu digunakan ketika kurang dari 30. Sedangkan kalau udah naik ke 30 itu udah beda lagi cara teknik samplingnya. Berikutnya ada snowball sampling. Nah, salah satunya adalah snowball sampling di mana 30 orang itu pasti lebih. Nih, teknik penentuannya awal mulai jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini memilih untuk teman-teman menjadikan sampel. Misalkan, aku punya teman. Aku nyuruh teman aku untuk mengisi kuesioner. Terus teman aku menyuruh atau mengajak teman-teman yang lainnya untuk mengisi kuesioner. Itu termasuk dalam snowball sampling. Nih, ini kalian bisa baca. Ini ada rumusnya, ada rumus Solvin.
rumus Lamessau, rumus Concrar, dan rumus Isaac dan Mikhail. Biasanya yang sering dipakai itu adalah rumus Solvin, yang paling sering dipakai. Gitu. Terima kasih.